Selamat malam, nama saya Siti Husnul Khotimah, NPM 1842035 dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi ujian tengah semester saya, seminar akuntansi, di mana artikel utama saya berjudul Ownership Structure, Board of Director, and Firm Performance, Evidence from Taiwan. Latar belakangi penelitian ini ialah kinerja perusahaan adalah hasil dari kegiatan manajemen. Parameter yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan, di mana informasi keuangan diambil dari laporan keuangan atau laporan keuangan lainnya. Serta struktur kepemilikan dan dewan direksi perusahaan juga berhubungan terhadap kinerja perusahaan, karena dewan direksi yang dapat mempengaruhi keputusan dan mengatur perusahaan. Urgensi penelitian. Pentingnya melakukan penelitian ini ialah untuk meminimalisir kesalahan, mengidentifikasi, memahami, dan mengambil keputusan yang tidak berdasarkan fakta dan data, mengakibatkan efektivitas fungsional semakin rendah, sehingga berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Proporsi struktur kepemilikan dan dewan direksi yang benar akan membuat kinerja perusahaan semakin baik. Hubungan antara struktur kepemilikan dan dewan direksi dan kinerja perusahaan. Dependen dari penelitian ini ialah kinerja perusahaan, sedangkan independennya ialah karakteristik dewan direksi dan struktur kepemilikan. Keterkaitan antara kinerja perusahaan dengan struktur kepemilikan dewan direksi pada dasarnya sebuah perusahaan membutuhkan investor atau dana tambahan untuk membantu menjalankan bisnis yang semakin besar. Semakin besar perusahaan, semakin besar ukuran dewan direktur untuk membantu penyusunan strategis maupun melakukan pengawasan. Model penelitian terdahulu. Di sini variabel independennya ialah karakteristik dewan direksi dan struktur kepemilikan, di mana variabel independen ini diukur melalui ukuran independent director, board size, block ownership, institutional ownership, foreign ownership, dan family ownership. Di mana dependennya ialah kinerja perusahaan atau firm performance. Dan variabel kontrolnya firm size, growth, opportunity, leverage, dividend payout, firm age, Big Four audit firm, L7D ratio. Dan variabel dependennya firm performance atau kinerja perusahaan. Hubungan variabel independen dan dependen. Proporsi dari independent director ini adalah variabel independen berhubungan terhadap variabel dependen, yaitu pengukuran laba atas aset dan laba atas ekuitas, atau disebut ROA dan ROE. Proporsi dewan independen adalah independen variabel independen terhadap laba atas aset dan laba atas ekuitas. Ini adalah dependen. Kepemilikan saham asing, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham anggota keluarga, dan kepemilikan 10 pemegang saham luar terbesar adalah perumusan dari atau pengukuran dari variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu laba atas aset dan laba atas ekuitas. Pengukurannya menggunakan ROA dan ROE. Model dan hipotesis penelitian. Seperti yang disebutkan tadi, independent variable di sini adalah karakteristik dewan direksi dan struktur kepemilikan. Dan kontrol variabelnya firm size, growth opportunity, leverage, dividend payout, firm age, Big Four audit firm, L7D ratio untuk mendapatkan variabel dependent kinerja perusahaan, di mana perumusan hipotesisnya terbagi menjadi dua. Hipotesis 1A ialah independensi dewan secara positif terkait dengan kinerja perusahaan. Hipotesis 2B, proporsi pengawasan independen secara positif terkait kinerja perusahaan.
Hipotesis yang ketiga, ukuran dewan secara negatif terkait dengan kinerja perusahaan. Hipotesis yang keempat yaitu kepemimpinan dewan secara negatif terkait dengan kinerja perusahaan. Memasuki hipotesis yang kedua yaitu mengenai kepemilikan. Terbagi menjadi 4 hipotesis. Yang pertama, kepemilikan pemegang saham blok secara positif terkait dengan kinerja perusahaan. Yang kedua, kepemilikan institusional secara positif terkait dengan kinerja perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan saham asing secara positif terkait dengan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, kepemilikan anggota keluarga secara positif terkait dengan kinerja perusahaan. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih atas perhatian dan selamat malam.